Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi dzahirati wal batinati qadiman wa hadithan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi alladzina saru fi nusrati dinihi sayron hathithan wa ala atba'ihim alladzina warithu ilmahum wal ulama warasatul anbiya akrim bihim warithan wa maurusan amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang bukan main ini, acaranya acara kekeluargaan dan menampung, menghimpun seluruh pihak yang hari ini memang terlibat di Universitas Muhammadiyah Magelang. Yang pertama tentu saja dari jajaran BPH, mulai dari Pak Giono, kemudian Sekretaris Pak Rifki Muhammad, yang beliau mengatakan saya yang paling jauh karena beliau hadir dari Jogja. Ya, kemudian seluruh anggota BPH yang hadir, kemudian Ibu Rektor Unima, Ibu Dr. Lili Andriani, SE MSI, beserta seluruh wakil rektor tanpa kecuali, termasuk kemarin saya bertemu dengan Pak Puguh, bersama-sama bolos dari halal bihalal di DPRD Kabupaten Magelang karena sama-sama punya tugas yang lain. Jadi, tapi kemarin hadir mewakili rektor dan sampai dengan acara sambutan-sambutan, kita alhamdulillah. Dan seluruh keluarga besar termasuk yang sepuh-sepuh, yang saya mungkin cukup dekat, ini ada Pak Isro Wahab secara secara emosional, mungkin karena beliau dekat sekali dengan almarhum bapak saya Hamid Hilali yang dulu sempat di Unima juga, dan beliau punya passion yang sama dengan saya, yaitu sama-sama suka sejarah. Tapi juga ada Pak Jam'an Muhyiddin, ya banyak sekali yang tidak bisa saya sebut satu persatu, termasuk seluruh sivitas akademika, Bapak Dekan, Ibu-ibu Dekan, karena dekannya yang laki-laki hanya satu, ya. Oh, dua, alhamdulillah, dua, jadi, tapi mayoritas putri. Kemudian termasuk mahasiswa, perwakilan dari mahasiswa. Alhamdulillah hari ini sungguh istimewa, hari yang hanya satu kali terjadi selama bumi berputar. Hari ini, hari Jumat tanggal 19 April 2024, betul-betul hanya hari ini terjadi. Sebab kemarin itu tanggal 18, besok sudah tanggal 20, hari ini. Dan hari ini salah satu acara yang sungguh memang kita pentingkan adalah syawalan, halal bihalal keluarga besar Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, mari kita bersyukur lebih dahulu. Allah paling tidak memberikan kepada kita 3 hal. Yang pertama sehat, kendatipun mungkin tidak 100%, alhamdulillah, harus kita syukuri betul. Yang kedua sempat. Demikian banyak orang yang sehat tetapi tidak sempat. Dan yang ketiga giat bersemangat betul untuk hadir di acara ini, sehingga kalau tadi Ibu Rektor menyebut
sepertiga kursi belum, sekarang nyaris habis sudah. Artinya hadir dengan penuh semangat. Tetapi pemberian Allah, nikmat Allah tidak sekadar 3 yang kami sebutkan, tapi termasuk nikmat-nikmat yang bersifat fisik yang banyak sekali kita terima sejak tidak hanya akhir-akhir ini, tapi sejak kita lahir di dunia. Nikmat yang banyak sekali tidak mungkin kita hitung, termasuk yang nikmat batiniah yang ada dalam batin kita, termasuk keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin betul bahwa hidup di dunia ini hidup yang sementara. Kita yakin nanti akan ada hidup abadi, abad dan abada di akhirat. Shalawat dan salam semoga menetap pada panutan kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga melimpah kepada keluarga, kepada sahabat, kepada seluruh pengikutnya yang dengan setia mengikuti ajaran Islam dari zaman awal as-sabiqunal awwalun hingga yang akan datang di akhir zaman. Semoga khususnya kepada kita semua yang hadir di majelis ini. Bapak Ibu yang berbahagia, tantangan tersendiri untuk memberikan tausiah tapi dengan waktu yang amat sangat singkat, sekaligus di acara yang amat sangat fenomenal, yaitu halal bihalal. Sebab semua tanpa kecuali sudah menunggu kapan halal bihalal diadakan, dan insya Allah akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak terduga. Dan hari ini kita dipertemukan dengan itu, sehingga tadi istilahnya Ustadz Zuhron, cipika-cipiki boleh tapi sebelum acara, tapi begitu acara jangan. Karena keinginan betul untuk kita bersilaturahim. Yang akan kami sampaikan sedikit saja berkaitan dengan sejarah. Seorang Ghifari, anggota Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau dosen di Sekolah Vokasi UGM, tapi pemerhati sejarah. Beliau menemukan hal yang sederhana sekali menarik, kaitannya dengan modernisasi Muhammadiyah, hubungannya dengan acara Syawalan. Beliau mendapatkan informasi bahwa Syawalan, silaturahim, permohonan maaf antar orang, terutama di Jawa Tengah sudah ada di tahun 1700-an. 1700-an yang lalu. Artinya sudah lebih dari 300 tahun yang lalu itu ada. Tetapi Muhammadiyah kemudian memodernisasi Syawalan itu, yang kemudian memakai platform majalah yang tertua di Indonesia yang sampai saat ini masih hidup, yaitu majalah Suara Muhammadiyah. Majalah Suara Muhammadiyah itu kan mulai terbit tahun 1915, edisi 1. Ternyata di edisi yang kelima, tahun 1924, Bapak Ibu yang kami hormati, menarik sekali di situ. Muhammadiyah memperkenalkan di salah satu halaman Suara Muhammadiyah itu, yang kalau bapak-bapak, ibu-ibu browsing memungkinkan untuk mendapatkan itu, kemudian difoto di kertas yang memang kertas kuning kalau dulu kan ya, karena sudah lama jadi kertas kuning, ada di foto, di situ tertuliskan kitab kuning, itu dituliskan alal bihalal, bukan halal bihalal tapi alal bihalal. Pengumumannya menarik, itulah rubrik yang ditampilkan oleh Suara Muhammadiyah dengan keterangan yang menarik begini. Tuan-tuan dan saudara kaum Islam, terutama kaum Muhammadiyin, berhubung dengan adanya Hari Raya Idul Fitri, perlu kami mengaturkan silaturahim kita kepada semua saudara kita.
Majalah Suara Muhammadiyah bersedia untuk menyampaikan alal bihalal saudara dengan ongkos yang ringan ialah 0,50 gulden. 0,05 gulden, saya tidak tahu kalau kursnya sekarang berapa. Tapi murah itu, sebutkan murah. Lekaslah kirim address saudara, nanti Suara Muhammadiyah yang akan datang, saudara empunya nama bakal nampak. Perhatikanlah, tertanda administratur. Ini pengumuman di rubrik Suara Muhammadiyah. Dan itu ikhtiar untuk memodernisasi syawalan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau syawalan seperti kita ketahui, mungkin itu karena di zaman masih pemerintah Belanda, Hindia Belanda, amat kolonial betul semacam itu. Dan orang datang satu persatu, itu ya mungkin kalau harus bertemu dengan 1000 orang berapa lama. Tapi Muhammadiyah kemudian memfasilitasi, memodernisasi itu. Sehingga kemudian sejak saat itu, kemudian ada rubrik itu orang-orang kaum Muhammadiyin, di sini disebutkan kaum Muhammadiyin, menyampaikan permohonan maaf, doa, disebutkan addresnya di mana. Membayar 0,05 gulden. Sederhana sekali. Dan setelah itu tahun 1924, tahun 1930 menurut lacakan dari seorang Ghifari tadi, yang dosen sekolah vokasi UGM, itu mendapatkan data. Tahun 1930-an mulai ada instansi-instansi yang mengadakan alal bihalal. Dengan pertemuan yang kemudian tidak sekadar secara pribadi tapi secara berjamaah berkelompok, dan kemudian di situ diisi dengan pengajian dan makan-makan. Sehingga tampaknya memang disyaratkan yang namanya halal bihalal itu dengan makan-makan tampaknya ya. Ya, artinya itulah keriaan, keceriaan bersama karena baru saja semua umat Islam itu melaksanakan ibadah puasa, menahan diri betul itu, semacam itu, dan bapak-bapak, ibu-ibu kita semuanya merasakan setelah Syawal semacam ini ada kerinduan terhadap Ramadan. Dan itu memungkinkan memang akan ditemukan kembali kerinduan itu setiap saat dan memungkinkan untuk dirasakan kembali ketika kita berusaha siang dan malam hari kita, aktivitas kita mirip dengan ketika kita sewaktu masih di bulan Ramadan. Ikhtiarnya semacam itu. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin saya 1 kali melaksanakan puasa Syawal. Itu pun saya lakukan karena saya diminta untuk mengisi acara kajian iftar di SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring Muntilan. Ya, tapi niat saya memang bismillah, kemudian ya sudah seminggu yang lalu saya di WA, insya Allah siap. Dan saya keinginan, tapi kadang yang namanya niatan kita memang semacam itu. Dari hati dan kemudian keinginan karena dikuatkan oleh realitas. Dan kita pasrahkan kepada Allah, ikhlasnya seberapa. Ya, tapi niatan kita lurus saja. Dan saya lakukan hanya di situ, keinginan saya sederhana sekali. Masa wali siswa kelas 9 SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring Muntilan, dihadirkan semuanya, 100-an orang, 100 sekian orang, dihadirkan, mereka harapan dari SMP Plus tentu saja orang-orang yang hadir dengan dress code putih, atasnya putih. Harapan dari SMP Muhammadiyah Plus kan semuanya hadir dengan melaksanakan puasa. Dan kemudian ada iftar bersama, ada kajian iftar. Masa seorang mubaligh yang memberikan kajian iftar tidak ikut
puasa enggak pada tempatnya kan. Ikhtiar saya, mohon maaf, itu karena hari-hari ini ke depan kan mudah sekali. Orang apa yang dipikirkan dengan apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan itu berbeda-beda. Dan itulah yang enggak benar. Sesungguhnya kan attitude, sikap dasar kita itu jelas sekali. Kalau mau putih ya betul-betul putih memplak, gampangnya gitu. Kalau mau hitam ya hitam pekat, misalnya semacam itu kan. Tapi kadang kita obar-abir. Apa yang dipikirkan dengan apa yang dikatakan serta apa yang dilakukan berbeda-beda. Itu kan salah betul. Tetapi kita mengetahui kemarin sewaktu kita di Ramadan, kita menyatukannya itu. Mengikatnya dengan tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nufus, ikhtiar kita untuk menyatukannya. Sehingga istilahnya SPUT, sikap, pemikiran, ucapan, dan tindakan itu bulat jadi satu. Ikhtiar itu. Sehingga kita lakukan zikrullah, kita lakukan sholat, banyak berkali-kali semacam itu, dan terus saja kita lakukan bersinambungan, termasuk zikrul maut, ingat akan akhirat. Itu yang kita lakukan kemarin. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia, tidak pada tempatnya kami berpanjang lebar, ini sudah ditunggu bersama apa yang menjadi rencana acara kita, selain kita bersalam-salaman. Kalau menurut Pak Dr. Ali Trigiatno, itu salah seorang ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah yang menjadi ketua majelis tabligh, itu menyebutkan halal bihalal itu ada 6 tingkatan. Tingkatan pertama sampai dengan tingkatan ke-6. Tingkatan pertama itu hanya pernyataan. Kami halalkan semua kesalahan orang semuanya kepada saya tidak akan menuntut balas di akhirat. Ada yang kemudian dengan datang dan kemudian ada ijab qabul dan lain-lain. Sampai dengan yang paling sempurna tingkatan yang ke-6. Kita berusaha hari ini meringkas itu semuanya yang tidak mungkin kita lakukan satu persatu, bertemu dengan semuanya dengan acara yang ringkas di sini. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mengatur, termasuk mengatur hidup kita. Mari kita berdoa semoga bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, juga keluarga tanpa kecuali, sehat walafiat, mendapatkan kekuatan lahir dan batin, mampu melaksanakan perintah-perintah Allah, dan mampu menjauhi larangan-larangan Allah, sehingga semoga hidup kita mendapat ridho, dan apabila sewaktu-waktu Allah memanggil kita, semoga kita semuanya mendapatkan husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la tada' lana fi majlisina fi qaryatina fi majlisina hada fi baladina hada dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridun illa syafaitah wala amron illa yassartah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.